Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, hari ini kita akan lanjut dari materi yang sebelumnya kita bahas. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa yang dimaksud atau apa itu transformasi geometri. Ya, untuk mengingat kembali bahwa transformasi itu adalah sebuah perubahan. Kemudian geometri, berarti dia bentuk-bentuk geometri. Artinya transformasi geometri itu adalah perubahan dari bentuk-bentuk geometri, di mana perubahannya itu nanti menyesuaikan, tinggal mengikuti. Dia termasuk jenis transformasi geometri yang mana? Apakah pergeseran, ataukah perubahan ukuran, ataukah dia dirotasikan, atau dia dicerminkan, refleksi gitu. Nah, hari ini di video ini kita akan membahas tentang jenis transformasi geometri yang pertama, yaitu translasi, di mana kemarin sudah kita bahas bahwa translasi ini itu adalah pergeseran. Nah, betul. Translasi itu adalah pergeseran. Kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, itu salah satu contoh translasi itu ketika kalian berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Bisa dilihat di gambar ya, di Google Map itu translasi artinya kita bisa berpindah dari satu titik mungkin ke titik lainnya di sini, atau mungkin dia geser lagi ke titik sini, atau mungkin geser lagi ke titik sini. Itu salah satu contoh translasi di kehidupan sehari-hari. Kalau secara definisi, translasi ini itu diartikan sebagai pergeseran titik suatu bidang geometri. Bisa juga diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan jarak dan arah tertentu. Geseran titik itu bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri atau campuran dari keempat arah tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba contohkan. Nah, di sini ada contoh, misalkan jika titik A yang dia berada di koordinat 0,0 digeser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu tuh koordinatnya. Kita punya titik A di sini ya 0,0. Kemudian dia digeser 4 satuan ke kanan, berarti 4 satuan ke arah kanan, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, setelah dari sini, dia digeser lagi tuh, dan 2 satuan ke atas, berarti dia sebanyak 2 satuan ke atas, 1, 2. Nah, disinilah titiknya. Ini bisa kita simpulkan A aksen, koordinatnya berarti ada di 1, 2, 3, 4, 4, dan 2. Nah, oke, kalau misalkan kita ganti dia digeser misalkan titik A, contoh lain. Misalkan titik A-nya itu dia ada di koordinat 2,1. Tuh. Nah, misalkan 2,1 berarti dia ada di sini. Misalkan titik, sorry, misalkan kita bukan titik A, misalkan titik B. Nah, titik B di sini ya. Dia titiknya 2,1. Nah, misalkan dia digesernya dia misalkan 4 ke kanan ya. Kemudian 2 ke bawah. Nah, berarti ya sudah dari titik asalnya di sini kita geser 4 satuan ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini geser lagi ke bawah, 2 ke bawah berarti 1, 2. Nah, ini bisa kita tulis titik B aksen, yaitu koordinatnya lihat di sini. Berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, X-nya, Y-nya, min 1. Gitu. Nah, ini titik B aksen sama aksen ini dia disebut dengan translasi. Gitu. Jadi dia digeser berdasarkan arah yang sudah ditentukan. Nah, kalau di matematika, dia bisa ditulis, misalkan ada suatu koordinat A,
dengan titik A dengan koordinatnya X, Y. Nah, dia ditranslasikan oleh T, yaitu A, B. Nah, maka dia akan menghasilkan hasil translasinya A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, kalau secara matematika bisa ditulis dengan cara seperti ini. Berarti untuk titik A ini adalah jauhnya pergeseran yang dia itu ini horizontal. Berarti kalau yang B dia yang vertikal. Nah, kalau yang di horizontal, kalau dia ke arah kanan, berarti dia positif. Kalau dia ke arah kiri, berarti dia negatif. Kalau yang vertikal juga sama, berarti kalau dia ke atas, dia itu positif. Kalau ke bawah itu negatif. Sama seperti yang contoh tadi nih. Yang ini ya, berarti 2 ke bawah, dia artinya -2. Gitu ya. Nah, kalau secara bahasa matematikanya ya, jika titik A dengan koordinat X, Y, dia ditranslasi oleh T, A, B, menghasilkan bayangan A aksen, yaitu koordinatnya X aksen, Y aksen, ditulis dengan, sama seperti tadi ya, A, X, Y, dia ditranslasikan oleh matriks AB, menghasilkan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Atau secara operasinya itu begini caranya, yaitu X aksen, Y aksen, atau translasinya itu bisa dicari dengan koordinatnya, A-nya, dia ditambah dengan matriks translasinya. Gitu ya. Oke, contohnya misalkan ini. Tentukan bayangan titik A, min 6,6 jika digeser sebanyak 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Oke, kita coba. Penyelesaian. Berarti kita cari dulu tuh matriks translasinya karena di sini belum diketahui. A, B sama dengan. Nah, di sini diketahui 2017 satuan ke kanan. Berarti dia yang horizontal. Kalau ke kanan berarti positif. Berarti 2017. Nah, dia sebagai A-nya. Kemudian 2020 satuan ke bawah. Berarti dia yang vertikal, ke bawah artinya negatif. Berarti negatif 2020. Nah, setelah ini gimana? Berarti untuk nyari matriks, untuk mencari hasil translasinya, kita gunakan rumus ini. Sudah kita bahas ya. Berarti di sini bisa diketahui X aksen, Y aksen, itu sama dengan titik koordinatnya, yaitu A, min 5,6. Nanti langsung ditulis saja. Min 5,6. Dia ditambah dengan matriks translasinya. 2017 min 2020. Ya sudah, tinggal kita tambahkan operasinya biasa. Berarti didapatkan min 5 plus 2017 berarti 2012. 6 plus 2020 berarti plus min 2020 berarti min 2014. Nah, inilah dia hasil translasi dari titik A, yaitu yang tadi A-nya min 5,6 ditranslasikan hasilnya. Jadi 2012 min 2014. Atau kalau secara matematiknya bisa ditulis A, tadi titiknya yaitu min 5,6, dia ditranslasikan ya oleh matriks T tadi 2017 dan min 2020. Nah, menghasilkan matriks A aksen. Hasilnya ini tadi berarti ya 2012 min
2014. Nah, begini caranya. Oke, contoh yang lain. Misal, tentukan bayangan titik misal B. Misal titik B-nya kita punya misalkan 1,-5. Dia jika ditranslasikan oleh misalkan T-nya itu berapa misal? -4, -2 misalnya. Berarti dia akan digeser sebanyak 4 ke kiri dan setelah itu digeser lagi sebanyak 2 ke bawah. Kalau kita gambarkan ke diagram Kartesius. Tapi kalau secara konsepnya itu bisa kita tuliskan. Berarti di sini X aksen, Y aksen itu sama dengan langsung aja matriks. Koordinat titik B-nya yaitu X. Ini X-nya, ini Y-nya. Gitu ya. Berarti 1 -5 dia ditambah dengan -4 -2 sama dengan 1 plus -4 itu -3, -5 plus -2 itu -7. Gitu ya. Kalau dia ditulis dalam bentuk umumnya, berarti A kita punya 1, -5. Dia ditranslasikan oleh matriks T -4 -2 itu dia menghasilkan A aksen, hasil translasinya yaitu -3, -7. Nah, yang selanjutnya kita coba bahas tentang translasi garis atau kurva. Kalau yang tadi kita bahas yang ditranslasikan itu adalah sebuah titik, sekarang kita bahas translasi sebuah garis. Oke, soalnya begini, tentukan bayangan garis 2x plus 3y min 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T-nya yaitu min 2,3. Nah, penyelesaiannya gimana? Oke, coba kita bahas. Oke, penyelesaiannya rumusnya masih sama. Ya, berarti kalau kita mencari X aksen, Y aksen, berarti itu sama dengan titiknya, koordinatnya, berarti X, Y, dia ditambah dengan translasinya. Nah, translasinya kita punya min 2 sama 3. Berarti garis ini nanti dia itu akan digeser sebanyak 2 satuan ke kiri dan digeser lagi sebanyak 3 satuan ke atas. Nah, lalu gimana nih koordinatnya? Kalau yang tadi kan sudah jelas tuh X sama Y-nya. Tapi kalau di garis itu tetap kita tulis dengan X sama Y karena dia memuat seluruh nilai X sama Y di persamaan garis ini. Nah, artinya di sini kita peroleh tinggal kita jumlahkan aja. X plus min 2, X min 2, ya, Y plus 3, ya berarti Y plus 3. Nah, berarti kan dari sini kita peroleh X aksen itu sama dengan X min 2, kemudian Y aksennya itu sama dengan Y plus 3. Nah, setelah ini hasil dari kita inverskan. Berarti kita nyari dari persamaan ini kita nyari X-nya, dari persamaan yang di bawah kita juga nyari Y-nya. Berarti di sini kalau diinverskan kita punya X sama dengan X aksen plus 2 ya, min